Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmin, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Nomor UKG 20150 1780968, NIM 1054 6112 6123. Saya mengajar di SDN 81 Kalaciri, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4, mata pelajaran matematika, tema bangun datar, subtema segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ada di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Iya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk datang belajar di sekolah kita ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, apa kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, coba rapikan bajunya. Nah. Sudah? Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka terlebih dahulu kita membaca doa supaya apa yang kita pelajari pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa di antara kalian yang bersedia memimpin baca doa belajar? Siapa? Ya, coba berdiri. Ya. Marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni
Yang lain siapa lagi yang bisa? Coba Nora. Meninggalkan adalah bangun yang berbeda binatang yang dibatasi oleh garis lurus dan elektrik. Ya, jadi bangun datar yaitu bangun yang bentuknya datar yang dibatasi oleh garis lurus maupun garis lengkung. Ya, sekarang kita akan melanjutkan yaitu masih ada hubungannya dengan bangun datar yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ya, coba perhatikan gambar yang di atas. Apakah ada di atas gambar yang beraturan? Ya, ya. Yang mana? Bendera. Ya, siapa lagi? Apa lagi? Ya, jadi yang tidak yang beraturan di sini yaitu kemudian jendela mobil. Apalagi? Maka kita akan tahu dulu apa itu benda atau segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu pertama, melalui kegiatan mengamati video, siswa dapat menjelaskan pengertian bangun datar segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Panjang yang sama besar, sedangkan sisinya tidak semuanya sama panjang, seperti yang terlihat pada gambar. Sisi AB hanya sama panjang dengan sisi CD, dan sisi AD hanya sama panjang dengan sisi BC. Jadi, persegi panjang sisinya tidak sama panjang. Persegi panjang hanya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Jajar genjang. Jajar genjang juga merupakan segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Jajar genjang hanya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan dua pasang sudut yang sama besar. Perhatikan gambar, terlihat ya perbedaannya. Layang-layang termasuk jenis segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Layang-layang hanya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan satu pasang sudut yang sama besar. Perhatikan tanda di gambar layang-layangnya ya. Selanjutnya adalah segitiga sama kaki, termasuk segitiga yang tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Segitiga sama kaki hanya memiliki satu pasang sisi yang sama panjang dan satu pasang sudut yang sama besar. Perhatikan baik-baik tanda pada gambar. Dan contoh terakhir adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang terlihat seperti pada gambar merupakan segitiga yang tidak beraturan karena terlihat dengan jelas ya ketiga sisinya. Nah, coba setelah kita mengamati tadi video tentang segi banyak tidak beraturan, maka kalian mampu membedakan tadi yang mana yang beraturan dan tidak beraturan. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh segi banyak tidak beraturan? Siapa? Coba Nora. Apa tadi contohnya? Ya, bela ketupat. Apa lagi?
Persegi panjang, itu persegi panjang beda dengan persegi. Karena itu persegi panjang tidak mempunyai keempat sisi yang sama, hanya sisinya yang berhadapan yang sama panjang, walaupun sudutnya sama besar. Jadi kalau kita ada salah satu contohnya atau ciri-cirinya yang tidak sama, maka itu termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Nah, siapa lagi yang selain tadi masih ada lagi contohnya yang lain? Siapa yang bisa? Coba repeat. Apa? Jajar benjang. Ya, jajar genjang, keempat sisinya tidak sama. Kemudian apa lagi? Layang-layang. Layang-layang. Apa lagi? Segi sama kaki. Kenapa dikatakan tidak sama? Segitiga sama kaki termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan? Karena sudutnya sudah sama. Hanya kedua sisi yang berhadapan yang sama panjang, tetapi sudutnya tidak sama besar. Ya. Sekarang kita akan mengerjakan tugas kelompok. Namun sebelumnya saya mau bagi kelompok dulu. Ya, jadi caranya hitung mulai dari 1 sampai 3. Dari sana ngebalin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, sana. Ya, sudah tahu? Sudah mengerti? Coba masing-masing cari nomornya. Ya, maka kita dulu supaya kita lagi konsentrasi dalam mengerjakan tugas, maka kita teguh konsentrasi dulu.
Bagaimana yang lain? Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah benar? Ada yang salah? Ya, coba duduk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang ke siapa lagi? Kelompok 3. Ya. Usahakan dibaca, nyari suaranya supaya didengar oleh kelompok yang lain. Ya. Coba ingatkan dengannya. Perutnya sama, besar sisinya sama panjang. Sisinya sama panjang, ininya sama besar. Tiga. Delapan. Sisinya sama panjang, perutnya sama besar. Keempat. Sisinya sama panjang, perutnya sama besar. Bagaimana kelompok yang lain? Bagaimana dengan dosen-dosennya? Bagaimana? Sudah benar atau ada tanggapan? Sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kemudian kelompok 2. Ada apresiasi yang saya berikan kepada kalian atas kekompakannya dan kerjasamanya. Jadi ini nanti dibuka setelah keluar. Nah, simpan dulu. Tidak boleh dibuka di dalam kelas. Jadi nanti dibuka, jangan dibuka dulu. Karena kita masih ada tugas lagi, yaitu tugas individu. Jadi masih ada tugas kita. Jangan terganggu oleh hadiahnya. Fokus pada pekerjaan. Jadi di sini ada saya bagikan ditulis namanya. Ya. Ikuti nomornya, ya. Itu. Sebentar. Jadi ini tidak ada lagi kerjasama ya. Harus bekerja sendiri. Tidak sama lagi yang kerja kelompok bilang kita harus samakan persepsi, tapi ini harus satu-satu, tidak boleh bekerja sama lagi. Jadi ini satu, yang ini, dan kursi satu.
Tulis yang mana? Ya. Tulis namanya. Tulis namanya. Ya, bisa-bisa. Coba bisa-bisa. Nah, jadi sekarang bukan lagi kerja kelompok, tapi kerja individu. Tulis namanya baik-baik. Mana tadi satu ini yang tugas kelompoknya? Jadi caranya tadi di situ lihat petunjuk soalnya, bisa diberikan gambar, kemudian kita lihat apakah termasuk bangun apa, apakah masuk bangun datar, bangun beraturan, sebanyak beraturan atau sebanyak tidak beraturan. Jadi dipilih, karena ada di situ pilihannya. Dibaca baik-baik, tidak boleh menyampai di sini sebentar. Baca di sini. Ini kan kelompok. Perhatikan yang sudah, baca-baca kembali supaya apa namanya tidak salah, jangan terburu-buru. Jadi kalau sudah karena masih ada waktu, baca-baca kembali soalnya, pahami apa maksudnya, kemudian ya, baca baik-baik petunjuknya. Apa maksud dari soalnya? Jangan hanya melihat gambar langsung dipilih. Jadi dibaca baik-baik apa maksud dari soalnya. Tidak boleh kerjasama. Karena bukan lagi kerja kelompok. Nanti kerja kelompok baru kita bekerja sama. Satu jawaban. Bentar, tunggu yang lain.
Jabon, baca baik-baik. Masih ada waktunya sedikit. Sudah semua? Ya, coba kumpulkan, satukan satu yang kumpul, kemudian bawa ke sini. Tunggu temannya dulu. Oke. Jadi satukan satu orang yang kumpul ke depan. Sudah semua? Ya. Baiklah, coba perhatikan. Dari kegiatan kita mulai dari awal sampai mengerjakan tugas, maka di sini apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa? Ya coba. Apa yang kalian pelajari hari ini? Bangun datar mengenai tentang apa? Ya. Coba keras-keras suaranya. Jadi yang kalian kita pelajari pada hari ini yaitu tentang bangun datar, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak. Kemudian apa kegiatan yang kalian paling sukai pada pembelajaran ini? Apa tadi? Kerja kelompok karena kita kerjasama. Jadi menjalin hubungan kerjasama. Kemudian apa lagi yang paling kalian sukai pada pembelajaran ini? Nah, kalian sudah dapat membedakan tadi melalui PowerPoint. Kalian sudah mampu membedakan mana contoh